Indonesia sedang bersiap menyambut jet tempur Rafale mulai tahun 2026. Tapi, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kedatangan pesawat ini. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI tidak hanya ingin menerima Rafale, tapi juga mengincar lisensi produksinya. Ambisi besar ini berpotensi membawa Indonesia selangkah lebih maju dalam industri pertahanan. Namun, langkah ini ternyata menarik perhatian Rusia. Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belousov, bahkan mengingatkan Indonesia tentang potensi embargo jika bermusuhan dengan sekutu mereka, seperti Australia, jika terlalu bergantung pada senjata buatan Barat. Kira-kira benar atau tidak nih, pernyataan dari Bapak Menteri Pertahanan Rusia? PTDI melihat peluang besar dalam kedatangan Rafale. Mereka mengusulkan sebuah program bernama Engineering Work Package, EWP, sebagai bagian dari kerja sama offset dengan Prancis. EWP ini bukan sekadar transfer teknologi biasa, tapi juga membuka jalan bagi pembangunan fasilitas maintenance, repair, and overhaul atau MRO Rafale di Indonesia. Jika ini berhasil, Indonesia tidak hanya akan mengoperasikan Rafale, tapi juga memiliki kemampuan untuk merawat dan mungkin memproduksi komponennya di dalam negeri. Tapi ada pertanyaan besar di sini. Apakah Prancis bersedia memberikan lisensi ini kepada Indonesia? Kita tahu, India juga pernah menempuh jalur ini dengan Rusia untuk mendapatkan lisensi produksi jet tempur mereka. Bisa jadi, strategi ini juga bisa diterapkan Indonesia. Di sisi lain, Rusia tampaknya tidak tinggal diam. Mereka kembali menekan Indonesia untuk melanjutkan pembelian Su-35 yang sempat tertunda bertahun-tahun. Sebenarnya, kontrak pembelian 11 unit Su-35 senilai 1,14 miliar dolar Amerika ini sudah disepakati sejak 2018. Namun, berbagai kendala muncul, dari keterbatasan anggaran hingga ancaman sanksi CAATSA dari Amerika Serikat. PT Dirgantara Indonesia, PTDI, sedang berusaha menguasai teknologi kunci dalam pengadaan 42 unit jet tempur Rafale dari Prancis. Tujuannya? Supaya PTDI bisa memproduksi beberapa komponen Rafale di dalam negeri dan masuk ke dalam rantai pasok global. Nggak cuma itu, PTDI juga berencana menyediakan layanan perawatan, perbaikan, dan overhaul, MRO, untuk Rafale langsung di Indonesia. Kalau ini berhasil, Indonesia nggak perlu lagi bergantung ke luar negeri untuk maintenance pesawat tempur canggih ini. Yang lebih menarik, kalau PTDI bisa mendapatkan lisensi produksi, mereka berpotensi jadi pusat perbelanjaan jet tempur terbesar di ASEAN. Artinya, selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia juga bisa ekspor ke negara tetangga. Ini jelas bisa mendatangkan pemasukan besar untuk negara. Sebagai bagian dari kerjasama ini, PTDI juga mengusulkan untuk ikut memproduksi beberapa komponen Rafale. Jadi, selain beli pesawatnya, kita juga dapat transfer teknologi yang bisa meningkatkan kemampuan PTDI dalam membuat pesawat tempur sendiri di masa depan. Langkah ini sejalan dengan visi besar PTDI, yang ingin Indonesia suatu saat bisa bikin pesawat tempur sendiri. Apalagi, mereka juga sudah terlibat dalam proyek KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Dengan semua upaya ini, PTDI berharap bisa meningkatkan kemandirian industri pertahanan Indonesia dan makin diperhitungkan di dunia dirgantara global. Kalau ini berhasil, masa depan industri penerbangan militer Indonesia bakal makin cerah. Jika lisensi produksi benar-benar diberikan, ini bisa menjadi lompatan besar bagi industri dirgantara Indonesia. Di sisi lain, Su-35 tetap menjadi jet tempur yang sangat mumpuni, dan Rusia tampaknya sangat ingin mempertahankan hubungan militer dengan Indonesia. Nah, sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Jika kalian yang memutuskan, apakah Indonesia sebaiknya tetap fokus pada Rafale dengan kemungkinan lisensi produksi? Atau kembali mempertimbangkan Su-35 dengan potensi offset menarik dari Rusia? Perkembangan industri pertahanan Indonesia semakin menarik untuk diikuti. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.